Halo Mirsa, 30 menit ke depan bersama saya Nika Kusmarini. Intens kali ini menyajikan kondisi terkini Olga Syahputra dan kondisi terkini para selebritis yang pernah terserang meningitis. Dirawat di rumah sakit dengan fasilitas luks dan serba private, maka inilah kondisi terkini Olga di Singapura. Tapi benarkah kini Olga alami koma? Benarkah Olga masih terus di ruang ICU? Di Singapura kalau menurut saya lebih baik lah daripada di sini. Penyakit radang selaput otak atau meningitis, benarkah sulit disembuhkan secara total? Lalu itukah yang membuat Gugun Gondrong dan Ashanty masih terus berobat dan terapi seumur hidup? Dibilang untuk bersih 100% kan, jawaban dokter pun tidak clear dengan itu. Intense Hot News mengupas perkembangan gugatan cerai Nia Daniati. Marsyanda yang kembali angkat bicara soal perceraiannya, juga aliran tertentu yang dianut band, dan persiapan megahnya Indonesian Movie Awards 2014. Pekan kedua berada di Singapura, kondisi kesehatan Olga Syahputra ternyata tetap misterius. Ia tetap berada di ruang ICU, namun dirawat di rumah sakit berfasilitas luks dan privat. Tapi benarkah kini Olga sedang koma? Mendekati pekan kedua berada di salah satu rumah sakit di Singapura, kondisi Olga Syahputra masih saja menjadi misteri hingga kini. Bahkan menurut Raffi Ahmad sahabatnya saat ditemui usai memandu dahsyat kemarin, penyakit Olga tak kunjung membaik dan masih ditempatkan di ruang ICU pula, tak berbeda saat masih di rumah sakit Pondok Indah. Dan kemarin pula sempat beredar kabar bahwa Olga mengalami koma. Benarkah kabar itu? Dikonfirmasi melalui Habib Salon yang juga sangat dekat dengan Olga dan manajemennya. Habib Salon memang sempat mendengar kabar Olga dipindah ke Singapura karena sudah koma. Kata Mak Vera, Beb, udah minta makan bubur nih sama Chan Kevin. Oh gitu, ya udah deh Mak, kita doain aja dari jauh. Tapi nih, koma gak Mak? Kagak Beb. Itu habis ngomong 1 jam sama saya, 2 jam kemudian informasinya kata koma katanya. Gimana kabarnya Olga? Katanya masih di ICU, di rumah sakit apanya juga. Ya adalah salah satu rumah sakit Singapura. Cuman kondisinya ya gitu, masih di ICU dan nggak bisa dijenguk. Nggak bisa kayaknya, mungkin Olga juga dalam keadaan kalau di dalam ICU kan nggak bisa Skype, nggak apa-apa gitu. Dan cuman dengar kabar-kabar aja. Ya mudah-mudahan di sana ditangani dengan baik. Pastinya kan selama dirawat intensif ya pasti di sana kan benar-benar lagi dijaga banget gitu loh. Yang penting cepat sehat aja dan nggak banyak pikiran. Kalau di sini kan banyak yang jenguk gitu dan mungkin ya istirahatnya kurang bisa lah. Kalau di sana benar-benar bisa total bed rest. Pokoknya sih kalau Olga setahu aku juga nggak terlalu banyak komunikasi. Maksudnya biarin supaya istirahat dulu, nggak mau terlalu ganggu dulu. Tapi yang pasti sih kalau Olga masih butuh istirahat sama ya penyembuhan lah supaya nanti bisa sehat lagi, bisa cepet pulang. Billy juga lagi nemenin Olga di sana gitu. Billy lagi nemenin Olga di sana juga. Jadi paling nanya-nanya melalui Raffi, Sanas gitu. Karena Olga juga di sana ternyata belum bisa dibesuk. Melihat kondisi Olga yang tak kunjung membaik memang membuat banyak spekulasi yang beredar. Konon bahkan ia ditempatkan di sebuah rumah sakit dengan fasilitas yang serba private. Itulah yang membuat nyaris tidak ada yang bisa menjenguk Olga selain pihak keluarga. Padahal banyak sahabatnya yang ingin sekali melihat kondisi Olga. Di Singapura kalau menurut saya lebih baik lah daripada di sini. Kalau di sini bukannya perawatan yang nggak baik, tapi karena banyak keluarga, teman-teman semua setiap hari datang, pasti juga kayak saya kalau misalnya lagi kenapa-napa, misalnya dijengukin orang lagi sakit, meskipun kita pengen istirahat tapi pengen aja, akhirnya kan nggak enak juga akhirnya terima tamu, apalagi banyak tamunya kan. Jadi mengurangi jatah istirahatnya. Kalau memang bisa benar-benar istirahat ya lebih baik. Tanya ke Mak Vera, Mak, kalau memang bisa dijenguk kasih tahu, nanti kita mau berangkat ke Singapura. Masih belum, Raffi katanya masih dirawat, cukup biar banyak istirahat dulu. Kalau takutnya ada yang jengukin dia pikiran ataupun jadi pengen, ya kan mungkin kalau orang istirahat ya 100% harus istirahat kali, jadi biar nggak diganggu. Udah Raffi nggak apa-apa, doain aja. Kalau Olga udah siuman ya kita sih sama teman-teman dahsyat mungkin di weekend pengen berangkat lah. Habis dahsyat berangkat pulang malam kan di Singapura jarak cuma 2 jam lah, nggak nyampe juga. Kondisinya juga udah jauh-jauh tapi belum bisa dibesuk kan percuma juga sampai sana gitu.
Kalau sebelum nanti udah bisa dibesuk, pengen bareng? Ya pengen lah. Aku cuma nanya gimana kalau Olga masih belum, udah boleh dijenguk belum? Enggak, belum, masih butuh istirahat, ntar aja. Ya udah, oke, salam ya buat semua, gitu aja sih. Teka-teki kondisi Olga Syahputra pasca divonis meningitis memang membuat banyak orang ikut prihatin. Meningitis yang menyerang Olga seolah melumpuhkan seluruh aktivitasnya yang selama ini super padat. Tapi justru aktivitas itulah yang menurut Aditya Gumai juga Habib Salon membuat Olga mendapatkan teguran Tuhan. Ini Olga harus di medis dan di non medis juga, seperti di ruqyah. Ini penyakitnya lain, penyakitnya Olga biasa tapi luar biasa ini. Itu biasanya yang mengetahui adalah ilmu-ilmu tarekat, ilmu-ilmu ruqyah, ilmu-ilmu yang orang mempunyai wirid-wirid tertentu dan mempunyai kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepadanya dia. Sekarang begini aja, penyakit dari Allah dan Allah juga yang menyembuhkan. Ya aja, kita berserah diri pada Allah aja. Yang penting Olga saya pesan setelah baik tolong jaga colotehannya. Selain melakukan pengobatan medis, ada yang dimasukkan dari luar, obat, zat-zat, suntikan-suntikan. Yang paling penting menurut saya, Olga harus mengobati dulu hatinya. Kalau kita sibuk terus, pasti kita akan ditegur oleh Tuhan untuk disuruh istirahat sebentar gitu karena sakitnya gitu. Ya, saya rasa sih dia kemarin-kemarin masih belum balance aja kehidupannya dengan antara pekerjaan dengan memenuhi hak dirinya untuk bisa bersantai ya, lebih rileks, tidak ngoyo. Kembali kepada diri dia, asal dia tenang, istirahat banyak, jangan banyak pikiran, insya Allah penyakit sembuh. Kondisi penyakit Olga Syahputra tak kunjung membaik meski kini sudah dirawat di Singapura. Ia bahkan berada di sebuah rumah sakit dengan fasilitas serba private. Tapi benarkah meningitis adalah penyakit mematikan yang tidak bisa disembuhkan secara 100%? Benarkah yang pernah menderita meningitis dulu harus terus check up dan terapi seumur hidup? Radang selaput otak yang menimpa Olga sesungguhnya pernah dialami beberapa selebritis, mulai dari Gugun Gondrong hingga Ashanty. Tapi benarkah penyakit ini sulit disembuhkan secara total? Itukah yang membuat Gugun maupun Ashanty selalu rutin check up dan terapi seumur hidup? Jika melihat penyakit yang diderita Olga saat ini yakni meningitis, nyatanya beberapa artis pun pernah terserang pula. Ada yang memang meningitis juga seperti Ashanty, ada pula bakteri yang menyerang otak seperti yang menimpa Gugun Gondrong tahun 2008 silam. Namun Ashanty barangkali memang menjadi contoh yang baik ketika seseorang terserang meningitis. Virus yang menyerang selaput otaknya tak dibiarkan menjalar hingga mempengaruhi otaknya. Sebab dengan cepat Ashanty menuju rumah sakit bukan memilih alternatif. Kala itu awal 2013 saat Ashanty menderita pusing hingga muntah dan akhirnya dibawa Anang ke sebuah rumah sakit di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Dengan penanganan sejak awal, membuat penderita penyakit ini terhindar dari mara bahaya. Dan nyatanya hingga hari ini, walau sudah setahun yang lalu dinyatakan sembuh, Ashanty masih harus tetap check up ke Singapura dan itu bisa seumur hidup tetap dilakukan check up. Penyakit meningitisnya memang dokter tetap juga bicara bahwa dibilang untuk bersih 100% kan jawaban dokter pun tidak clear dengan itu. Kalau ngomong check up, segalanya preventifnya kita lakukan. Kita pasti lakukan preventifnya. Cuman kan kembali lagi, makanya aku lebih sama Bunda bicara bahwa posisi hari ini adalah posisi ikhlas. Kalau dalam 1 minggu dia nggak mengalami pusing, aku nggak percaya. Pasti dia mengalami pusing. Nggak tahu, nggak ada. Aku nggak ini ya, nggak pernah tahu gitu namanya penyakit. Mungkin ya, nggak ngerti, mungkin namanya virus ya. Virus kan bisa menular di mana saja, kapan saja, pada siapa saja, di waktu yang kita kadang juga tidak tahu di mana gitu. Jadi balik lagi ya itu, kekebalan tubuh kita harus imun tubuh kita tuh harus bagus. Udah selesai bener-bener baru aku sempat ngecek lagi dan mereka bilang biasanya virus itu kalau hilang ya
hilang. Asal juga memang keadaan imunitas tubuh kita harus selalu bagus. Jadi aku kan konsumsi vitamin terus kan supaya imunitas badanku juga bagus. Hitung-hitungan peluangnya akan lebih baik kalau misalnya lebih sedini mungkin ditangani. Ashanti kan juga begitu. Ada hal-hal yang itu yang perlu kita pikirkan. Perjalanannya masih harus dilihat nanti. Kalau memang bisa tim dokternya baik ya dan kemudian cepat ditangani dan pasien juga kooperatif, semua keluarga juga mendukung, itu biasanya akan memberikan dampak yang lebih berpeluang besar untuk kesembuhan. Berbeda dengan Ashanti yang cepat bergerak, kondisi yang berkebalikan terjadi pada Gugun Gondrong yang nyaris terlambat disembuhkan. Gugun yang akhirnya dirawat di Singapura tahun 2008 silam menjalani pengobatan yang panjang selama 3 bulan di negeri singa itu. Sama seperti Ashanti, hingga kini pun Gugun masih harus terapi dan dipantau kesehatannya. Ya paling-paling kita kontrol sendiri tekanan darah, kemudian juga berat badan, ya kita ini sendiri aja. Tapi selama ini saya alhamdulillah sih dia sehat-sehat aja. Saya kira pola hidup dan tidak jarang istirahat dan tidak terlalu kerja keras ya, stres juga kan, itu kan kerja juga stres juga kan, itu saya kira kayaknya memang itu yang menyebabkan kalau menurut saya. Umumnya sudah mempengaruhi dan merusak jaringan otak, fungsi-fungsi otak itu seperti fungsi kecerdasan, fungsi bisa bersosialisasi, fungsi bisa kita berkomunikasi dengan baik. Nah, bisa jadi yang kasus yang sebelumnya ya itu adalah karena itu. Jadi bukan karena komplikasi operasinya, belum tentu. Jadi bisa saja karena infeksinya sudah sangat berat, dioperasi adalah karena untuk membatasi yang lebih buruk lagi. Tetapi memang karena sudah berat ya memang sudah buruk gitu. Artinya kerusakan sudah banyak terjadi di otak sehingga setelah dioperasi masih ada gejala sisa seperti yang dialami pasien sebelumnya. Selain rajin kontrol, kondisi tubuh Gugun juga masih harus terus terapi seumur hidup untuk mengembalikan fungsi-fungsi motorik akibat meningitis. Dan saat ditemui tim intens kemarin, Gugun masih terus terapi motoriknya di salah satu tempat kebugaran tubuh. Kalau serius sih enggak, seminggu 3 kali lah. Seminggu 3 kali. Ya, cuma ya buat ini aja, cuma yang nggak berat-berat lah, yang ringan-ringan aja. Ya seminggu 3 kali, cuma kan waktunya nggak lama ya, waktunya nggak lama. Ini kan cuma buat ngatur motoriknya aja, bantu motorik. Ya semuanya kan yang ringan-ringan aja, jadi biar nggak model yang berat yang sampai bentuk otot enggak. Ya, biasanya sehat lah. Iya sudah rutin sekitar setelah dia dari Singapura, langsung dia latihan di fitness tetap segar ini, member di sini. Memang dianjurkan sama dokternya memang harus bergerak tubuhnya. Jadi motoriknya biar kembali normal kembali. Ya, selain terapi biar ototnya gerak, juga untuk pernafasan dan juga untuk sosialisasi. Kalau dia jalan kaki kan di mana-mana dia disapa. Ya, karena ini tetangga kan semuanya udah kenal dia, sudah lama kita tinggal di sini sehingga di Mampang ini dia sudah sangat familiar ya. Sehingga di jalan juga ditegur sapa oleh orang-orang di sini ya, sekitar di kampung sini ya, sehingga dia sangat senang sekali kalau ketemu orang gitu. Itu juga saya kira salah satu terapi juga. Pada prinsipnya infeksi otak memang dan ada kerusakan di otak yang lain, pemulihannya itu memang membutuhkan waktu bulanan hingga tahunan, jadi lama. Ya, bahkan juga tidak jarang ada gejala sisa ya, seperti tadi yang sudah disebutkan kasusnya. Jadi dia sudah selesai, tapi memang ada gejala sisa. Jika Ashanti menjadi contoh yang tepat, tidak demikian dengan Gugun Gondrong yang nyaris terlambat menyadari bahwa meningitis sangat berbahaya. Beruntung ia masih mendapatkan pertolongan meski beberapa fungsi motoriknya hilang sehingga harus dilatih kembali. Dan meninggalkan penyakit meningitis yang menakutkan, mari melihat berita-berita panas lainnya dalam Intan Hot News. Sesaat lagi, jangan kemana-mana. Maka inilah Intan Hot News hari ini. Gonjang-ganjing rumah tangga Marsyanda dan Ben Kasyafani sepertinya memang tidak bisa lagi didinginkan. Keputusan untuk berpisah sudah bulat karena Caca telah memikirkannya masak-masak. Saat kemarin lagi-lagi angkat bicara,
Caca menampikan alasan Ben mengikuti sebuah komunitas keagamaan. Jadi semua yang pernah terjadi nih selama pernikahan, aku kenal sama Ben, dekat sama dia, menikah, aku nggak ada yang aku sesalin dari situ. Dan dari situ ada keputusan-keputusan yang aku ambil, keputusan besar dalam hidup aku dan kemudian berubah di tengah jalan. Itu nggak ada yang aku sesalin, aku anggap semua itu sebagai pengalaman belajar yang luar biasa gitu. Dan sekarang pun aku masih melihat Ben juga yang baiknya. Kalau misalnya udah banyak beredar soal apapun itu ya, apapun itu yang kita tahu lah maksudnya nih aku ngomongin apa gitu. Dan aku nggak against itu, aku masih menghormati Ben. Aku menghormati Ben dengan bagian itu dalam hidupnya dia, dalam dirinya dia, dan itu bukan jadi masalah buat aku gitu. Dan aku nggak bisa buka nih sebenarnya, aku mohon maaf, aku nggak bisa buka alasannya tuh apa, alasan utamanya kita berpisah. Karena secara hukum pun aku nggak bisa buka kan substansi, maksudnya alasan menggugatnya tuh apa, aku nggak bisa cerita gitu. Dan aku mohon maaf banget karena ya walaupun memang aku akuin aku public figure, tapi ada bagian-bagian yang aku mohon kalau diizinkan boleh aku keep gitu. Dari mana gitu, maksudnya yang dibilang apa tadi? Sensasi ekstrim. Emang ada yang ekstrim dari gua? Gak ada yang ekstrim sama sekali. Kegiatan gue syuting, ya menjalankan yang beragama muslim sholat, yang beribadah, yang sholat sunnah, yang mengaji normal. Tapi terus kenapa gitu? Nggak waktu pernah juga sholat ikut, pernah ada media ikut sholat, nggak ada masalah kok. Sementara itu dari sidang gugatan cerai yang dilayangkan Nia Daniati didapat perkembangan baru yang dilontarkan oleh tim pengacara Nia Daniati. Nia diduga mendapatkan sebuah pesan singkat yang bernada ancaman. Namun SMS yang diduga ditujukan kepada Nia justru diterima oleh Angga sang anak. SMS yang diduga kiriman dari Farhat tersebut sempat membuat anaknya syok. Lantas apa yang akan dilakukan tim kuasa hukum Nia? Bilang ke Nia Daniati jangan cari gara-gara sama gua. Kalau masih mengundang orang-orang yang bersaksi bohong, minggu depan rumah Kemang papa masukin dan segel. Dan haram bagi Ilal, Macica, serta mantu dan keluarga mantu tinggal di situ. Siapa yang tinggal di situ? Ditujukan kepada keluarga, kepada anaknya ini ya? Ini kepada anak-anak. Menghuni rumah itu ya? Anaknya. Kepada kakak. Kan ini kan ada kalimat papa segel katanya. Papa segel berarti kemana? Kepada anaknya kan? Nah, ini kan nggak pantas kan ke seorang bapak meng-SMS itu kepada anaknya. Anak masih di bawah umur. Iya kan? Jadi ini sedang saya pelajari, kita pelajari di tim mempelajari ini. Kalau memang ada hal-hal yang kita lihat ada akibat hukumnya nanti itu ya mungkin barangkali kita akan ambil langkah-langkah hukum, kita akan tegas. Saya tidak mau menanggapi dan saya bukan tipe orang seperti itu. Saya tidak mau memikirkan orang lain, mau terjadi apa-apapun bukan urusan saya. Dan saya rasa orang-orang dekat saya tahu, sahabat-sahabat saya tahu sifat saya seperti apa. Yang penting saya tidak seperti itu. Kalau nafkah 100 juta dari kami memang menolak karena angka 100 juta itu sangat besar untuk anak berumur 10 tahun. Itu juga sudah kami sepaham dengan hakim ya, dalam putusan provisi hakim pun menolak itu. Menolak untuk memutus bahwa Farhat wajib memberikan nafkah provisi, nafkah kehidupan 100 juta rupiah kepada anak. Alasan hukumnya sama, pertimbangan hukumnya, karena itu angka itu sangat besar untuk anak umur 10 tahun. Jadi kami sangat optimis itu akan ditolak. Melupakan kasus perceraian Farhat dan Nia yang semakin rumit, mari melihat persiapan para bintang-bintang bersinar yang bersaing menjadi jawara Indonesian Movie Awards 2014 di malam puncak 14 Mei mendatang. Perhelatan kaum film ini telah memasuki tahun ke-8 penyelenggaraannya. Banyak catatan menarik karena inilah barometer perfilman nasional. Buat RCTI sendiri memasuki tahun ke-8 karena angka 8 itu angka yang bagus. Kita terus juga mendukung semua elemen atau semua pihak yang berkontribusi terhadap perkembangan industri televisi maupun industri perfilman. Kita bangga sekali menayangkan Indonesia Movie Award masuk ke tahun 8 dan lebih bangga lagi karena kita disupport baik oleh teman-teman media juga termasuk juri-juri yang selama ini sudah nggak lelah ya memberikan input dan memberikan
waktu luangnya untuk menilai film-film yang sudah masuk. Demikian Mirsa, kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens tiap hari hanya di RCTI. Manakah dirimu, kapan kau